Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat taufik dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjemaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengisi waktu yang sangat utama ini setelah melaksanakan sholatul fajri, sholatul subhi, dengan majlis ilmu, dengan majlis Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari majlis ini, dan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas di sisa usia kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan surah Luqman sampai di ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itulah sesungguhnya Allah huwal haq, adalah al-haq. Apa al-haq? Al-haq apabila dinisbatkan kepada Allah al-mawjudul haq. Jadi al-mawjud al-haq itu Allah, dengan sifat-sifat kesuciannya, dengan sifat-sifat keagungannya. Allah al-haq, al-ilahul haq. Jadi ini makna al-haq apabila dinisbatkan kepada Allah. Jadi al-haq ini juga salah satu dari nama, dari sekian nama-nama Allah yang menunjukkan kesucian dan keagungan serta keperkasaan Allah. Ini makna al-haq. Kemudian ada makna al-haq itu yang sering kita istilahkan satu kebenaran, dan ini juga makna dari al-haq, kebenaran, al-haq. Nah, lawan dari al-haq ini adalah al-batil. Nah, kalau al-haq ini dinisbatkan kepada Allah, maka selain Allah pasti batil. Selain Allah pasti batil. Ini salah satu dari makna kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat thayyibah yang ada di dada kita masing-masing.
La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Al-ma'budu bihaq. Al-ma'budu bihaq. Jadi al-haq ini banyak pemaknaannya, tapi mengacu kepada satu kebenaran yang sejati. Nah, al-haq itu adalah lawannya batil. Apabila al-haq ini dinisbatkan kepada perkara, kita harus membela yang hak. Maka makna perkara ini adalah perkara yang ada di jalan Allah. Itu dalam perspektif kita sebagai orang beriman. Jadi walaupun semua orang mengatakan itu hak, tapi bertentangan dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikatakan hak, karena al-haq itu Allah sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau mengacu ke makna yang pertama, ini kesyirikan, nyembah Allah tapi juga percaya kepada selain Allah. Kalau mengacu makna yang kedua tadi, syubhat. Pernah dengar kalimat syubhat? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma, antara halal dan haram ini ada umurun mutasyabihat, perkara yang enggak jelas, perkara yang enggak jelas. Jadi yang hak tidak jelas, yang batil juga enggak jelas. Kalau al-haq ini kita nisbatkan kepada kehalalan, itu enggak jelas. Yang batil dinisbatkan kepada keharaman juga tidak jelas. Nama syubhat ini, orang yang meninggalkan syubhat ini telah membersihkan agamanya. Dan apabila membersihkan agama, orang ini mendapatkan derajat kewaroan. Warok. Saya punya jemaah dari Ponorogo, katanya ada warok di sana. Bukan warok itu. Saya kira orang alim itu, zuhud. Warok itu ternyata pimpinan apa? Kakak saya jadi warok, Ustaz. Rohnya gede. Tak kira jadi warok sudah alim. Saya bilang, pondok di mana? Di Gontor dulu. Masih mendangi Kiai Zerkasi. Ternyata warok itu adalah, warok itu kayak lurah ya, nggak tahu. Ya mungkin pimpinan ketua paguyuban atau warok, warok atau warok. Ada yang dari Ponorogo. Yang dimaksud di sini orang yang membersihkan agamanya itu artinya yang warok. Ain, pakai ain kalau bahasa Arab. Warok. Jadi orang alim itu, orang yang ngerti agama itu wajib warok, wajib warok. Wajib berhati-hati. Ada orang ngerti agama nggak berhati-hati, maka agamanya tidak berarti. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sungguhnya Allah al-ali. Al-ali itu yang maha luhur. Luhur itu tinggi. Alladzi la a'la minhu, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Al-kabir, kabir itu alladzi huwa akbaru min kulli syai', yang lebih besar, lebih agung dari apapun. Jadi itu makna al-aliyyu al-kabir. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya. Karena yang lebih besar, lebih agung, dan kita ada di hadapannya,
harus benar-benar diberikan porsinya sebagai Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar, begitu. Ini dibahas dalam bab fikih. Kalau dalam bab fikih, niat sholat itu kan bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Menurut jumhur ini, jumhur. Jadi niat itu harus bersamaan dengan perbuatan. Jadi perbuatan pertama dari rukun sholat itu adalah takbiratul ihram, kan begitu. Terakhir salam, gitu. Nah, kita ketika takbiratul ihram itu ingat niat apa ingat Allah yang sedang kita ucapkan itu? Nah, di sini pembahasannya di fikih dibahas. Padahal ketika kita mengangkat tangan itu harusnya yang menguasai diri kita ini adalah keagungan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Padahal kadang-kadang masih niat harus di situ juga. Kayaknya ada dua pendapat itu. Kalau jumhur mengatakan niat tetap harus ketika tangan terangkat mengikuti takbir yang diucapkan. Allahu Akbar, saya ingin salat subuh 2 rakaat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat itu di hati. Jadi kalau dari rumah dia bergerak menuju Masjid Ar-Rayyan ini untuk salat subuh, ya sudah langsung angkat saja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia sudah berada dalam posisi orang yang berniat. Orang yang berniat. Ini mudah yang kedua ini. Yang kedua ini mudah. Jadi enggak perlu Allah, langsung Allahu Akbar. Kalau dalam madhab yang lain itu dipermasalahkan. Kalau Allahu Akbar Anda harus jelas mau sholat apa, harus jelas. Dan Allahu Akbar nggak tahu, yang penting yo Allahu Akbar lah. Nggak, harus ada ta'yin, kejelasan di situ. Minimal saya mau sholat subuh, saya mau sholat zuhur, ketika Allahu Akbar. Jangan asal Allahu Akbar nggak tahu, nggak paham dia sedang mau apa gitu, nggak paham. Ini dalam madhab Syafi'i batal. Makanya lebih baik hati-hati saja. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro, apakah kamu tidak melihat, tidak berpikir, tidak pernah merenungi, tidak pernah mengambil pelajaran? Annal fulka tajri fil bahri. Al-fulk itu artinya kapal. Kalau al-falak itu artinya apa? Perputaran semesta ini namanya falak. Ada ilmu falak. Jadi bahasa Arab itu beda sedikit harokatnya, bacanya, maknanya beda. Al-fuluk itu bahtera atau kapal. Kalau al-falak ya tentang perputaran semesta ini. Makanya ada bidang ilmu namanya ilmu falak. Untuk melihat ru'yah itu mereka harus punya keahlian dalam ilmu falak. Berapa bulan ini, berapa derajat, itu disebut, dipelajari dalam ilmu falak. Annal fulka, di sini al-fulku artinya bahtera, kapal. Tajri fil bahri, berjalan di lautan. Bi ni'matillahi, dengan nikmat Allah. Liyuriyakum, supaya Allah memperlihatkan kepada kalian min ayatihi, dari tanda kebesarannya. Min ayatihi ay min qudratihi. Jadi jangan hanya berpikir luaran. Orang beriman itu harus berpikir
seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, mendiamkan, menguasai, mengatur segalanya. Jangan begini, ya hanya kapal berjalan di air ya biasa, yang penting sudah. Ya secara saintifik ya, orang beriman itu tidak boleh bersandar kepada selain Allah, tidak boleh. Tapi harus menemukan hal-hal yang bisa memberikan kerasionalan dalam berpikir gitu. Tapi tidak boleh bersandar kepada selain Allah, nggak boleh, nggak boleh. Nah di antaranya fa innahu laula ma ja'ala fil ma'i min quwwatin yahmilu biha as-sufuna lama jarat. Kadang-kadang kita berpikir luaran. Kenapa saya katakan berpikir luaran? Karena ya namanya air, di atasnya ada bahtera, yang penting tidak ada yang bolong, ya mesti jalan. Ini namanya berpikir luaran. Kalau berpikir dalam, air itu kok bisa padat begitu? Kenapa kok enggak ke bawah? Kenapa air itu mampu sedemikian kuat? Nah, ini kan sudah semakin ke dalam cara berpikirnya. Ini ulul albab itu ya begitu cara berpikirnya. Alam yarau ila tali fawqahum saffat, dalam al-mulk itu, karena kamu tidak melihat burung yang terbang. Jadi kita melihat burung itu ya karena burung itu bisa mengepakkan sayapnya. Tapi kalau kita melihat dengan sayap begitu dia mampu, nah ini kan lebih dalam artinya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita ini hanya melihat dengan penglihatan luar saja. Nah, orang yang begini tidak bisa mencapai derajat ulul albab, walaupun mencapai gelar-gelar akademisi. Sudah secara gelar akademisi saya sudah selesai. Tapi kan kalau berpikirnya masih sebatas yang dia ketahui dari ilmu pengetahuannya, tidak akan pernah menemukan kedalaman hakikat dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah. Ada doa yang sering dianjurkan agar dibaca saat perjalanan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, taskhir ditundukkan. Kalau kita mau berpikir lebih dalam, coba panjenengan tiap hari kan keluar, supir ya bawa mobil ya. Kalau kita berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan ini. Coba kalau mereka itu enggak sealur sejalan cara berpikirnya itu. Ketika membawa kendaraan itu mungkin enggak tahu apa yang terjadi. Tapi ditundukkan seakan-akan masing-masing itu sesuai dengan jalannya ya. Harus begini, begitu, begini, begitu. Nah, hal-hal seperti ini apabila kita renungi akan menemukan qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya dalam semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, likulli sabbarin syakur, yang akan diketahui oleh setiap orang yang sabar dan oleh setiap yang bersyukur. Sabar itu orang yang benar-benar sabar. Syakur itu benar-benar bersyukur. Ini kalau berkaitan dengan perjalanan di atas lautan ini, kalau ada kalimat kesabaran atau kalimat bersyukur itu karena di lautan itu, bagi mereka yang sering menempuh perjalanan laut, itu akan benar merasakan keadaan yang begitu genting saat di lautan. Saya punya teman itu ikut pelayaran itu
katanya baru tahu. Kadang-kadang kita ini hidup di daratan itu tidak ada apa-apanya. Kekhawatiran tuh benar-benar memuncak, kematian di depan mata kalau sudah ombak begitu besar. Jadi tidak ada mau kemana gitu, nggak ada mau sembunyi di mana gitu. Nggak ada. Kalau di daratan kita masih bisa lari sembunyi, kita mau ke sana dulu, nggak. Di sana mau kemana? Nggak ada. Makanya suatu ketika panjenengan mungkin pernah dengar sahabat Ikrimah ya, Ikrimah ini panglima perang, anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini masuk Islamnya itu setelah Fathu Mekkah ya, jadi sekitar tahun ke-8. Jadi Islamnya enggak lama bersama Nabi SAW. Beliau musuh besar Nabi. Itu beliau Ikrimah ini di masa kafirnya terus memerangi Nabi SAW. Di Fathu Mekkah lari karena di antara 11 orang yang boleh dibunuh itu adalah Ikrimah itu. Jadi yang lain itu bebas kata Nabi SAW, yang lain bebas, gak ada masalah. Tapi 11 orang ini tidak bisa bebas karena ini sudah memenuhi syarat untuk dianggaplah dieksekusi gitu. Nah kemudian Ikrimah ini karena tahu tentang dirinya yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan karena Mekah sudah ditundukkan, dia lari mau ke Ethiopia lewat jalan Yaman, berhenti di pelabuhan Jeddah, naik kapal di tengah perjalanan badai sehingga nahkodanya ini mengatakan kita tidak punya jalan, ya imam mati, ya sudah selesai, kita nggak bisa apa-apa. Mau apa? Nggak ada. Mau usaha apa? Nggak ada. Mau usaha mau diapa? Nggak ada. Kalau sudah seperti ini hanya tinggal satu harapan, ikhlisu. Kata apa ikhlisu? Kalian itu berdoa dengan khusyuk, dengan kepercayaan masing-masing. Nah Ikrimah ini diantara nazarnya, maka boleh kita kalau dalam keadaan genting, kita mungkin ingat ada kebaikan yang pernah kita lakukan ya, itu boleh, nggak apa-apa, bukan syirik. Di kitab Riyadhus Shalihin ada itu orang yang terjebak di gua itu loh. Ya Allah, kalau dia ingat suatu ketika dia punya kebaikan kepada orang lain, dia ingat, ya Allah kalau memang apa yang saya lakukan untuk fulan dari kebaikan itu karenamu ya Allah, bukan karena apa-apa, selamatkan hamba dari gua ini. Terbuka guanya kan, artinya tawassul dengan amal soleh itu boleh, gak apa-apa, bukan mengungkit-ungkit. Kita kan mesti mungkin punya kebaikan kan, 1, 2. Ada yang dia pernah melayani ibunya itu loh, yang 3 orang ini kan salah satunya dia suatu ketika ibunya tidur, karena nggak ingin membangunkan, dia sudah bawa makanan itu kan, dia membiarkan menunggu itu, nggak mau makan supaya ibunya makan lebih dulu. Ketika di dalam gua dalam keadaan genting kematian di depan mata, dia ingat, ya Allah kalau apa yang saya lakukan dulu dari kebaikan itu karenamu, bukan karena siapa ya Allah, maka bukakan pintu gua. Terbuka. Makanya orang baik itu kalau dia beriman punya harapan di tempat tergenting pun. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh Ikrimah kan orang kafir dia, tapi dia mengatakan begini, ya Allah kalau saya selamat dari badai ini, saya akan ikut agama Muhammad. Di Mekah istrinya sowan ke Nabi SAW, minta kepada Nabi agar suaminya diampuni, karena Ikrimah ini sama dengan bapaknya kepada Nabi itu sangat memusuhi Abu Jahal itu. Artinya karena menghibah kepada Nabi SAW,
Kalau tidak salah namanya Zainab bintul Harith. Nabi mengatakan dia aman. Dia aman. Ya mungkin orang yang mendengar kata-kata Nabi SAW dia aman itu mungkin aman kalau pulang ke Mekah kan. Tapi ada yang mengatakan, ulama, Nabi mengatakan dia aman karena saat itu dia sedang di lautan itu. Nabi tidak banyak berkata jawaban kepada istrinya, Rasulullah ampuni suami saya akan beritahu bahwa kalau dia masuk Islam dia aman, tidak dieksekusi. Ternyata dia juga berniat begitu di atas lautan. Kalau saya selamat dari kematian dengan badai yang begitu besar ini, saya akan ikut agama Muhammad. Nabi mengatakan di sana di Mekah dia aman. Aman dia. Di semua yang mengikuti kapal itu selamat, badai reda, kembali ke Mekah. Kemudian istrinya mencari, ketemu, tidak perlu takut kepada Rasulullah karena beliau sudah memaafkan. Begitu. Lagi kalau yang di lautan lebih tahulah. Kita ini alhamdulillah oleh Allah diberi keamanan, alhamdulillah. Jadi ada sebagian manusia itu diperlihatkan oleh Allah betapa dia berada di satu situasi hanya kematian yang ada di hadapannya, dan itu masih dia mampu menyelamatkan diri. Sabar fid dharra, syakurun fir raha. Dia ketika itu kemudian setelah selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apabila mereka diliputi ombak kadzulali seperti gunung. Al-dhulal itu bisa bermakna seperti gunung atau seperti awan. Ini Quran yang mengatakan begitu. Jadi Al-Quran menceritakan mereka yang ada di tengah lautan dan melihat fenomena itu. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Pada saat itu mereka memohon kepada Allah dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Makanya di antara hikmah kalau orang dapat ujian itu, kalau beriman dia akan merasakan nikmat kembali dan berharap dengan penuh hati kepada Tuhannya. Kalau dia beriman, makanya di antara kasih sayang Allah kepada hambanya itu biasanya diuji dengan ujian yang mana dia kemudian menangis di hadapan Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tapi setelah mereka kemudian selamat sampai ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian dari mereka muqtasid. Muqtasid ada dua makna. Yang pertama, mereka tidak lagi ikhlas. Ini makna pertama. Paham nggih? Ketika dia begitu berada di atas kapal yang dia tumpangi dan begitu khawatir, begitu takut terhadap kematian, doanya ikhlas kan, gak ada yang diingat. Setelah nyampe di daratan, walamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Makna yang pertama, dia kembali kepada aslinya. Aslinya sudah, kalau dia ahli maksiat ya maksiatan lagi gitu loh. Ada yang memaknai faminhum muqtasid, maknanya muqtasid di sini adalah mereka mutawassitun fil amal. Mereka mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan dia kemudian sadar. Ini makna kedua. Begitu ahli tafsir memaknai. Kalau kata Mujahid, faminhum muqtasid ay kafir. Fasarul muqtasidah huna bil jahidi. Kama qala ta'ala, jadi menafsirkan muqtasid dengan mereka kafir, lupa lagi kepada Allah. Ini makna kufur. Kalau di atas lautan doanya 100% khusyuk, lah sukses, sampai di daratan dia lupa kembali kepada aslinya. Nah ini, kalau dibandingkan atau kita lihat kenyataan kita ya begitu. Ketika dihadapkan kepada perkara yang besar yang kita sedihkan, khusyuk kan, biasanya nggak tahajud biasanya nggak baca Quran langsung alhamdulillah, nggak ada masalah.
Hanya biasanya setelah itu kalau sudah aman lagi kembali kepada semula. Nauzubillahi min dzalik. Harusnya kepada makna yang kedua tadi, kalau sudah oleh Allah diberi ujian seperti itu, dia mengambil pelajaran. Makanya kalau ada orang tertekan dengan ujian tertentu itu, ya kita motivasi dengan mengambil pelajaran. Mesti ada pelajaran di situ. Jangan sampai ketika diuji seorang itu kemudian mengatakan ini semuanya adalah satu keputusasaan. Jadi jangan sampai dengan ujian itu kita tidak menemukan ibrah, pelajaran untuk kebaikan kita di masa selanjutnya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidaklah kufur terhadap tanda-tanda kebesaran kami illa kullu khattar. Khattar itu artinya ghaddar. Al-ghaddar, khattar itu ghaddar. Ghaddar itu apa? Tidak setia, itu al-ghadr, tidak setia. Atau bisa bermakna pengkhianat mungkin ya. Al-ghaddar itu. Kalau kita maknai ghaddar itu, khattar itu ghaddar, orang yang berkhianat atau orang yang tidak setia lagi seperti sebelumnya, itu khattar, makna khattar. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kahu. Jadi orang yang lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingkari tanda-tanda kebesarannya, yang pertama Allah menyifati dalam ayat ini khattar, yaitu orang yang tidak kuat imannya. Ini makna tidak setia dan tidak mengikuti aturan. Kafur, mengingkari. Kafur itu maknanya kufur. Kufur terhadap nikmat itu adalah mengingkarinya. Kafur ay juhudun lin ni'ami la yashkuruha. Karena kufur itu bisa bermakna dua. Kafir dalam makna tidak beriman, kufur dalam makna tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur akan kami tambah. Kalau kamu kufur, artinya kufur itu tidak bersyukur. Makanya ada istilah kufur nikmat, kufur nikmat. Sama dengan al-haq dan al-batil tadi. Jadi kekufuran itu sesuaikan dengan kalimatnya. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran sebelumnya apa gitu, di redaksi itu apa yang dibahas. Kalau yang dibahas tentang keimanan, maka kufur ini maknanya tidak beriman. Kalau yang dibahas tentang nikmat, maka ada kalimat kufur, berarti kufur ini tidak mensyukurinya, mengingkari nikmat itu. Beliatanasaha wa la yadhkuruha. Di antara kufur nikmat itu adalah melupakan bahwa nikmat itu dari Allah dan tidak ingat bahwa nikmat itu kalau Allah berkehendak bisa diambil kapan saja. Nah, itu orang kufur nikmat itu begitu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladih. Takutlah kalian pada satu hari yang akan datang. La yajzi walidun an waladihi, yang tidak bisa memberi balasan seorang bapak terhadap anaknya. Tidak bisa memberi apa-apa seorang bapak dari pertolongan terhadap anaknya. Kapan itu? Nanti di akhirat. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan seorang anak juga tidak bisa membalas atau memberi sesuatu kepada bapaknya apapun. Nanti di akhirat. Ini tidak semua fenomena akhirat begitu. Jadi ada waktu di akhirat itu, setelah kita dibangkitkan, ada waktu momentum bapak dan anak, suami dan istri, guru dan murid ini berpikir masing-masing. Tapi ada momentum, ada waktu mereka bisa saling membantu. Jadi di akhirat itu
tidak selamanya tidak bisa saling membantu. Memang ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa yang lain tidak bisa dipikulkan kepada dosa yang lain, kepada orang yang lain. Ya kan, dosanya bapak gak bisa dipikul anak, dosanya anak gak bisa dipikul bapak. Kan begitu kalau Qur'annya. Kita punya anak nakal, apa kita mikul dosanya? Enggak. Wala taziru waziratun wizra ukhra, karena dosa itu dipikul oleh masing-masing yang melakukan. Hanya mungkin ditanyakan dari kewajiban bapaknya, bukan dari dosa yang dilakukannya, bukan. Anda sebagai bapak sudah memenuhi hak Anda apa belum? Ini yang ditanyakan. Kalau dosa anaknya nggak ditanyakan ke bapaknya. Tapi walaupun begini ya jangan kemudian ya wis, berarti anak saya terserah anak saya. Nah, ada yang begitu, ada yang begitu Pak, orang begitu. Anak saya mau apa terserah, dia yakin dosanya nggak bukan saya yang mikul kok. Dia ada yang begitu, ada yang begitu. Dia itu hanya memerintahkan anaknya 1 kali 2 kali, mau diikuti ya, nggak mau diikuti terserah. Dia ingat akhirat Anda juga tidak akan memberikan saya apa-apa, saya juga tidak akan memberikan Anda apa-apa. Ini ada yang berpikir begitu. Tapi ya bagaimanapun juga Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu kan. Tapi pada hakikatnya anak kita nanti di akhirat itu ya ada yang berkumpul, ada yang tidak kan gitu. Nabi Nuh dengan anaknya itu gak akan kumpul, dia gak akan kumpul. Nabi Ibrahim dengan anaknya kumpul. Nabi Lut dengan istrinya gak kumpul. Tapi Nabi Ibrahim dengan Zarah dan siapa? Hajar kumpul. Rasulullah dengan Khadijah kumpul. Tapi ada yang gak kumpul. Kadang saudara gak kumpul ya, ada yang saudara kumpul, ada. Allah alamnya, mudah-mudahan. Makanya Allah seakan-akan memberitahu kita, qu anfusakum wa ahlikum, kamu itu kalau bisa dengan keluargamu di akhirat kumpul. Seakan-akan gitulah bahasanya itu. Jangan biarkan mereka kamu ke surga, anakmu ke neraka. Adapun hadis yang mengatakan orang tua tidak akan masuk surga kecuali anaknya akan menanyakan, apakah saya dulu diajari agama? Kalau kita sudah tahu anak kita agama Islam, itu sudah selesai sebenarnya. Jadi orang tua itu sebenarnya jangan khawatir berlebihan kalau memang dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban dirinya itu. Tapi kan namanya orang tua kan darah daging sendiri kan. Kita bukan Nabi. Nabi Nuh saja itu sudah tahu oleh Jibril, anakmu itu nggak bisa beriman. Tetap itu, kau coba baca ceritanya. Nabi ini loh, masih tinggal terakhir sudah tahu kamu tidak akan mampu menyelamatkan aku, masih saja berdoa, ya anakku, masih saja itu. Ada yang mengatakan apa yang dilakukan Nabi Nuh itu karena fitrahnya sebagai bapak, bukan sebagai nabi. Artinya kebapakan dia itu adalah fitrah yang ada pada setiap bapak, mesti ke anaknya itu sampai titik penghabisan itu harapan dan doa itu mesti terus dilakukan. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Makanya begini, jangan berkomentar begini, itu kok anaknya nggak diatur ya, nggak diajari tuh, nggak di ya belum tentu juga kan. Mungkin dia sudah memberitahu sudah ini, tapi anaknya yang nggak mah. Ada yang begitu Pak, ada yang begitu. Bukan orang tua, tidak ada orang tua ingin anaknya jahat, itu nggak ada, itu insya Allah nggak ada. Kalau kecuali orang tuanya sama-sama jahat. Kalau ada orang tua baik, karena ini kasusnya ada kan, ada orang tua soleh baik, dan salah satu anaknya ada yang tidak baik,
ada yang tidak baik. Nah ini sebenarnya harus disikapi bahwa itu adalah ujian dan kita upayakan nanti di akhirat selamat dari tuntutan, gitu aja. Dan tidak banyak tuntutannya. Kenapa? Karena seorang anak ketika sudah mencapai masa taklif, orang tua sudah nggak ada, Pak. Nggak ada, secara agama nggak ada hubungannya. Anak itu kalau sudah mukallaf, orang tua nggak ada. Coba panjenengan baca di bab nafkah itu. Tapi orang Indonesia ini kan alhamdulillah itu loh. Ya kita oleh bapak kita kalau belum benar-benar mandiri itu nggak akan dibiarkan, itu dari kebaikan orang tua. Sebenarnya orang tua itu sudah selesai kalau dia sudah mampu, punya tenaga, bisa menghidupi dirinya, akalnya sehat, selesai orang tua. Yuk kita alhamdulillah diajari barokahnya orang tua. Kita juga tidak membiarkan anak kita tetap dikawal sampai menikah, bahkan sampai menikah pun masih dikawal. Alhamdulillah di Indonesia ini. Jadi jangan mengatakan begini, oh itu oleh orang tuanya enggak, karena memang orang tua itu pada hakikatnya ketika anak ini mencapai usia mukallaf, dia hanya memperingati kewajibannya. Tapi kalau sebelum itu dia wajib loh ya. Nafkah Nabi mengatakan kalau anaknya umur tahun ajari sholat, 10 tahun anakmu itu ditekan, dipukul dan sebagainya. Ada. Tapi kalau sudah mukallaf sebenarnya enggak ada. Hanya kita ini kan ingin ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu. Nah, ini yang kita inginkan. Kalau kita lihat keluarga kita itu ya jangan hanya lihat di dunia. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita juga kumpul nanti di akhirat dalam keselamatan. Begitu. Lihat anak itu begitu. Jangan sampai pisah dari kita atau saya, mudah-mudahan tidak berpisah dengan kamu. Di dunia wal akhirah. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menipu kalian kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan tertipu dengan al-gharur. Al-gharur ini bisa bermakna setan. Jadi al-gharur itu setan dalam maknanya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Setan itu menipu. Fa innahu yughiru ibna adama wa ya'iduhu wa yumanni. Nah, setan ini menipu anak Adam itu dengan memberikan angan-angan kosong. Ya'iduhum wa yumannihim, dalam surat An-Nisa, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Angan-angan kosong. Itu setan, hati-hati. Setan itu punya bisikan, innalish syaitani lalammatan bibni adama walil malaki lammatun. Setan itu punya bisikan, malaikat punya bisikan. Bisikan yang ada dalam hati ini ada yang dicatat, ada yang enggak dicatat. Hadis itu enggak dicatat, khatir tidak dicatat, hadisun nafsi tidak dicatat. Innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma ahdatsat bihi anfusuha. Jadi selama itu masih di hati enggak dicatat. Ham itu dicatat, ham. Azam dicatat. Ham itu Nabi Allah mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu bihasanatin kamilah. Seperti itu hadisnya insyaallah. Barang siapa yang mau melakukan kebaikan tidak melakukannya, tapi sudah ada keinginan tapi tidak tercapai, Allah sudah mencatat satu, ini ham. Jadi kalau hanya bisikan-bisikan itu enggak dicatat. Ada orang umroh nyampe di Masjidil Haram itu kan katanya enggak sabaran ini. Kan mungkin dikira khusyuk tuh. Kan di sana kan disikut orang kan, kena kepalanya. dia berikan didorong, dia enggak sabaran. Jadi inginnya di hatinya itu kan di depan Ka'bah kan, sambil tawaf itu ingin misu-misu terus itu. Jadi sambil muter-muter itu kadang kena sikut kepala. Orang Indonesia kena sikut
kepalanya kan noleh. Jadi inginnya misu-misu. Itu dosa apa enggak? Inna Allah Ta'ala tajawaza ummati ma hadathat bi amsu. Itu masih masuk bisikan hati yang diampuni. Yang penting enggak ngomong. Ya kalau dia mau misu ngomong, oh seton. Nah, ini baru dicatat. Ini kalau masih di hati, mau ngamuk di hati, itu enggak dicatat. Nah, ini kalau ham ini sudah dicatat, di atasnya azam. Azam itu ketetapan hati. Itu juga dicatat jelas itu karena di atasnya ham. Wallahu a'lam bissawab. Inilah beberapa keterangan berkaitan dengan ayat-ayat terakhir dari surat